Tanggal 22 Juli 2016, luapan air Sungai Pesanggerahan mengejutkan warga di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Arus sungai yang deras menerjang tanggul hingga jebol dan banjir menggenangi ratusan rumah. Kota Jakarta menjadi kawasan hilir dari 13 sungai. Sampah, pendangkalan, dan penyempitan menjadi persoalan yang menyumbang terjadinya banjir. Normalisasi dipercaya menjadi jurus ampuh mengatasi banjir di ibu kota. Namun menyelesaikan banjir tidak cukup dengan membenahi hilir sungai tanpa menyelesaikan persoalan sesungguhnya, yaitu kerusakan lingkungan di kawasan hulu. Dalam episode 1000 meter minggu ini, Anita mengajak Anda menelusuri persoalan banjir dari hulu hingga hilir. Sebuah persoalan yang terkait dengan tata ruang, alih fungsi hutan, serta budaya membuang sampah sembarangan. Kita memang di Komplek Beratam ini rawan banjir, tapi hal biasa buat kita kalau banjir itu. Kita bisa lihat kalau di tanggul, masih di bawah tanggul, kita masih bisa antisipasi naik-naikin barang, atau siap-siap warga kita kasih tahu, wah ini akan banjir tinggi, kayak gitu. Jadi kita pun antisipasi. Tapi kalau kemarin kejadiannya kita tidak berantisipasi karena jebolnya tanggul. Tanggul jebol ini terjadi pada jam 11 dan di mana semua warga ini kewalahan. Kenapa? Karena jebolnya tanggul ini secara dadakan dalam jangka waktu 5 menit. Ke depan sudah jauh mencapai 10 rumah warga sudah tenggelam. Derasnya air yang mengalir di lahan yang semakin sempit ini membuat tanggul yang dibuat seadanya jebol karena tidak kuat menahan debit air hingga akhirnya merendam ratusan rumah warga. Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta turun tangan mengatasi banjir di kawasan Ulu Jami dengan cara membuat tanggul sementara. Akses menuju lokasi yang tertutup pemukiman padat penduduk membuat pekerjaan ini harus dilakukan manual secara gotong royong. Mereka membuat tanggul sementara dengan cara menumpuk batu kali yang diperkuat dengan anyaman kawat baja. Konstruksi yang disebut bronjong ini untuk sementara cukup berhasil menahan aliran air Sungai Pesanggerahan dan membuat ratusan rumah warga kering kembali. Dalam upaya mengatasi banjir di Komplek Perdatam ini, Pemprov DKI membuat sekitar 500 anyaman bronjong untuk menutup tanggul yang jebol di 3 titik dengan total lebar 29 meter. Kita memakai bronjong untuk penanganan sementara agar apa, terus kemudian dikasih sandbag supaya tidak bocor dan dikasih POP di bawahnya. Kemudian yang di titik sana juga sama, untuk penanganannya memakai bronjong, dikasih sandbag depan belakang, tujuannya supaya tidak bocor airnya dan masuk ke warga. Pekerjaan perbaikan berlangsung tanpa henti sepanjang hari untuk mengantisipasi bila tiba-tiba debit air Sungai Pesanggerahan naik kembali. Para pekerja ini berpacu dengan waktu agar tamu tak diundang tersebut tidak kembali datang. Sebetulnya cukup signifikan, cukup kuat ini untuk menahan air. Terbukti yang di atas sana kan ada bronjong yang dari di dekat pompa atas
dari Ciliwung Cisadane kita sudah pernah memasang di sana. Kemarin ada limpasan yang besar juga tidak roboh dan cukup kuat. Gitu. Ini hanya untuk penanganan sementara. Penanganan berikutnya mungkin perlu desain, perlu perencanaan yang lebih matang. Mengganti tanggul bronjong dengan turap dari beton sekalipun tidak akan menjamin ibu kota bebas dari banjir. Sungai merupakan jalur perlintasan air dari hulu ke hilir. Saat debit air meningkat, selalu ada kemungkinan permukaan sungai meluap di atas ketinggian tanggul atau bahkan membuat tanggul jebol akibat derasnya arus. Yang kita harapkan daripada warga Perdatam ini normalisasi harus cepat dilaksanakan. Normalisasi disebut-sebut menjadi jurus ampuh mengatasi banjir di ibu kota. Padahal butuh perencanaan yang lebih matang serta inklusif untuk mengatasi banjir di Jakarta, baik banjir genangan maupun banjir kiriman. Proyek normalisasi sungai yang menelan anggaran miliaran rupiah sekalipun tidak akan mampu membuat 13 sungai yang membelah ibu kota berhenti meluapkan air bila akar persoalan tidak diselesaikan. Kondisi tata air ibu kota tentunya tidak bisa dilepaskan dari catchment area di hulu maupun di dalam wilayah kota. Ya, kalau kita bicara di hulu tentunya kemudian dipengaruhi oleh 13 daerah aliran sungai yang ada ya di ibu kota, dan yang terbesar itu adalah tentunya kemudian Das Ciliwung. Ada 100 titik dengan jarak kurun-kurunnya per titiknya antara kurun-kur 2 meter. Jadi yang kita pasang sekarang ada 100 titikan. Jadi hampir 200 meter lah.